warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa mawalah. Syahadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa syahadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, abang-abang, kakak, dan ustadz, kita bisa dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di malam yang penuh berkah ini untuk sama-sama menimba ilmu dari ustadz dalam kajian Ilumet rutin pada tanggal 2 Desember 2012 ini. Dan tak lupa juga salawat serta salam kita junjungkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa Islam di zaman terang benderang seperti sekarang ini. Dengan alhamdulillah juga kita juga bisa beragama dengan mudah dan tanpa adanya ancaman yang berarti seperti zaman-zaman dahulu kala. Alhamdulillah. Sebelumnya perkenalkan dulu, saya akan memandu acara kajian Ilumet pada malam ini. Nama saya Naufal Luneto, biasanya di kampus dipanggilnya Neto, dipanggil sehari-harinya Naufal. Saya dari Metalurgi 2015, bekerja sebagai karyawan swasta atau engineer dari satu perusahaan Jepang. Di sini sebagai moderator yang akan mengantarkan isi acara dari kajian Ilumet ini. Untuk pertama, sebelum kita mulai kajian, mari kita bersama-sama ucapkan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu mungkin ada sambutan dahulu dari Bang Danang sebagai ketua alumni, ketua Ilumet. Silakan Bang. Oke, ini aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin singkat aja. Dari saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran Ustadz Syahroni Mardani atas undangan dari kami. Semoga nanti kajian bisa berlangsung dengan lancar dan semoga kita bisa menimba ilmu dari beliau. Mungkin itu aja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Danang atas sambutannya. Benar, semoga selain kita mengikuti acara ini, kita juga dapat menyerap ilmu yang diberikan oleh Ustadz. Oke, untuk selanjutnya mungkin dari saya akan memperkenalkan secara singkat Ustadz yang akan mengisi pada malam hari ini. Assalamualaikum Ustadz Syahroni Mardani. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Ustadz Syahroni Mardani ini terkenal dengan hashtagnya yang setiap hari insya Allah update ya. Selalu fresh, ngaji 1 menit. Itu benar-benar 1 menit kena ya. Biasanya selalu dikirim video dan selain video itu juga ada keterangannya. Jadi kalau kita mendengarkan videonya bisa melihat juga penjelasan singkat dari isi video tersebut, dari captionnya. Juga ternyata ada Instagramnya juga nih. Tadi saya sempat searching dulu sebelum ikut kajian ini, Ustadz Syahroni Mardani. Itu juga ternyata alhamdulillah juga Ustadz Syahroni ini terkenal juga di Instagram juga gitu. Dan kemarin alhamdulillah kita juga ngirim baju Ilumet. Itu alhamdulillah dipakai juga waktu itu di tanggal 17 ya, Ustaz ya. Waktu masih ada satu lagi. Masih ada satu lagi. Waktu membahas kesuksesan anak adalah kebanggaan bagi orang tua, itu saya masih ingat. Tuh insya Allah juga mengiklankan ikatan alumni juga ya Bang ya. Oke, mungkin untuk mempersingkat waktu, untuk Ustadz Syahroni Mardani bisa dipersilakan. Oh ya Ustadz, ada materinya Ustadz ya? Materi dari slide-nya? Iya, saya share nanti. Oke, mungkin untuk Bang Naldi, hostnya bisa dikasih ke Ustadz. Oke. Baik, mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajmain wa ba'du. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Ini ngaji kayak lagi rapat kabinet ya. Mudah-mudahan semua alumni Fakultas Teknik jurusan metal dan apa dah? Metalurgi dan material, Ustaz. Metalurgi dan material, semua sehat panjang umur berkah ya.
Khusus pimpinan Amin. kita Bang Danang nih. Sehat, Amin. panjang umur, berkah. Amin. Baik, nama saya Syahroni, bukan Syahrini. Walaupun wajah banyak yang bilang mirip nih. Nggak tahu mirip apaan. Malam ini kita temanya tentang semangat berbuat baik. Tapi beragama berbuat baik nggak cukup semangat, harus ada tuntunannya, gitu. Artinya berbuat baik nggak cukup modal semangat doang, dia harus ada tuntunannya. Karena kalau tidak sesuai dengan tuntunan berbahaya juga. Jadi beragama itu nggak cukup semangat, tapi juga harus berdasarkan ilmu. Maka malam ini kita ngomongin tuntunan dalam bekerja, beramal, berbuat baik. Mudah-mudahan semua amal baik yang kita lakukan selama ini sudah sesuai dengan tuntunan. Kalau seandainya masih ada yang belum tepat, mudah-mudahan setelah ini jadi lebih tepat kita beramal. Jadi bekerja, beramal. Sebenarnya beramal, bekerja dia juga ya. Bekerja bahasa Arabnya beramal. Kayak madrasah. Sekolah di mana Pak? Saya sekolah madrasah gitu. Madrasah ya sekolah di sekolah dia. Ya, sekolah madrasah. Yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Panduan dalam kita bekerja. Bekerja itu yang pertama harus ikhlas karena Allah. Bukan karena yang lain. Gitu. Ustadz, saya kerja di kantor dapat gaji, Ustadz. Iya, nggak apa-apa. Kan sebagai orang menyangka ikhlas itu nggak dibayar gitu. Padahal ikhlas itu berbuat karena Allah. Bapak bekerja di kantor. Ini nggak? Bekerja di kantor nih, dapat gaji bulanan, tapi harus ikhlas. Jangan, saya kerja di kantor ikhlas, Pak Ustadz. Iya, ikhlas. Ikhlas artinya walaupun Bapak digaji, harus ikhlas. Semata-mata karena Allah, bukan karena pengen dipuji, bukan pengen pamer gitu. Kan mungkin ada orang dia pamer, dia mungkin kerja di kantor yang menurut dia bonafit gitu. Hai guys, saya kerja di kantor yang keren loh guys. Jadi biasa aja bro. Jadi berbuat itu harus ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah kita diperintahkan ibadah beramal kecuali ikhlas. Salat kita nih inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salatku, ibadahku, hidupku, matiku semuanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini tiap salat kita baca nih. Awal salat di pembukaan iftitah. Iftitah itu kan pembukaan nih, muqaddimah salat itu inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Agar kita sejak awal tuh emang semata-mata karena Allah. Ustadz, emang ada orang berbuat baik itu tidak ikhlas? Banyak. Tuh sholat di Quran. Ada orang yang fawailul lil musallin. Cilakalah orang yang sholat. Kok sholat cilaka? Alladzina hum an sholatihim sahun. Orang yang sholatnya lalai. Zuhur hampir asar. Asar hampir maghrib. Ya nggak nih? Pasti bukan alumni ini nih. Ilumet ya. Bukan alumni. Kalau alumni Fakultas Teknik sih. Dia kadang-kadang belum ajan semua ya. Wah elah. Ya enggak. Saya dengar dari Pak Surahman tuh. Pak Ustadz, teman-teman alumni Pak Ustadz. Kalau sembahyang Jumat berangkat dari Kamis Pak Ustadz. Wah gile. Jarang-jarang tuh anak UI begitu tuh. Ya enggak. Belum ajan semua ya. Sembahyang Jumat dari Kamis jalan. Kadang-kadang sembahyang maghrib 4 rakaat lebih dia. Jadi begini, ada orang tuh yang sholatnya lalai. Siapa lagi? Alladzina hum yuraun. Dan orang yang sholatnya ria, pamer. Ada nggak nih? Sholatnya pamer. Dia sembahyang johor nih. Padahal main johor. Mungkin masih jomblo nih. Di sampingnya ada Pak Haji. Pak Haji punya anak gadis. Wah, digaya-gayain. Allahu Akbar. Elah. Sholat johor dikenceng-kencengin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iya. Kata Pak Haji, siap sih anak muda ini. Begitu kelar sembahyang, Assalamualaikum. Muda, ya Pak Haji. Anak saya udah nikah. Udah nikah, Pak Haji. Kan belum kali Pak Haji. Kenceng-kencengin barusan. Ini nih.
Jadi harus ikhlas, Bang. Ya enggak? Jadi ikhlas itu misalnya berbuat karena Allah, mau dipuji ke, mau kagak ke, itu mau masuk bodoh. Yang penting kita berbuat karena Allah aja dah gitu. Yang penting berbuat karena Allah. Orang tahu ke enggak ke bodoh amat. Yang penting Allah tahu. Gitu tuh ikhlas tuh. Iya enggak? Jadi ikhlas itu sama berbuat baik semata-mata karena Allah. Nih, termasuk ikhlas adalah tetap semangat berbuat baik walau nama kita kagak ada. Nama kita kagak disebut. Emang nih ikatan alumni banyak kan nih? Banyak. Paling acara sering sebut ketuanya tadi Bang Danang. Ya enggak? Emang dia doang kan pengurus alumni? Banyak yang lain. Ya enggak? Begini maksudnya nih. Nabi Muhammad pernah ditanya, ya Rasulullah, berapa jumlah para nabi semuanya? Dijawab oleh Nabi Muhammad, para nabi ada 124.000 orang nabi. 315 diantaranya Rasul. Saya ulangi, berapa nabi? 124.000 orang nabi. Mi'atun arba'ah wa isyruna alfa nabiyan. 124.000 orang nabi. Banyak nggak? Banyak. Semua nabi berjuang, korban, ikhlas, bekerja. Saya tanya sekali lagi. Berapa nabi yang namanya sebutin dalam Al-Quran? Cuma 25. Cuma 25, Bang. Apa pelajarannya? Tetap semangat berbuat baik, walau kadang nama kita tidak disebutkan. Tidak semua Rasul namanya ada dalam Al-Quran. Padahal semua Rasul berjuang, berdakwah, ikhlas luar macam, berkorban. Bukanlah syarat diterimanya sebuah amalan, itu namamu harus tercatat dan disebutkan. Berapa banyak orang yang beramal tapi tidak dikenal dan tidak disebut namanya. Paling malam ini muncul 2 nama nih. Pak Danang, Pak Naufal, ya nggak nih? Sama Pak Surahman yang tadi ngundang saya. Ya nggak? Tapi kan yang ikut berapa orang nih Zoom malam ini? Ada 3.000 orang nih, ya nggak? Kalau saya sebutin semua namanya, kagak cukup waktu. Ya nggak? Ya, pengajian sampai membludak ini. Sendalnya sampai keluar-luar kalau di masjid. Luar biasa. Ya nggak? Ini kalau pengajian di masjid, sendalnya sampai keluar-luar ini. Ya nggak? Nah, sendal dalam diomelin. Jadi maksud saya biasa aja gitu kita berbuat baik, nggak mesti nama kita muncul. Ada orang-orang yang muncul, ada orang yang hidden. Yang ini. Nabi cuma 25 orang yang di Quran. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, wal akhiru khatimul anbiya, Muhammad al-Mustafa. Cuma 25. 25, bro. You understand? I am no. Dari 124.000 orang. Bayangin. Berapa nama yang kagak disebut? Banyak banget. Yang disebutnya 124.000. Berarti yang kagak sebut berapa? 123.975 orang. Banyak banget ya. Benar nggak saya ngitung tuh? Jadi tahun loan saya kalau ngitung bener ya. Gitu tuh. Ini depan anak alumni UI yang macam-macam saya ngitung-ngitung. Anak teknik lagi deh enggak. Sasaran ini belaga-belaga ngitung lagi dia. Ya, jadi bayangin tuh semua nabi berjuang. Mungkin kita ada acara nih alumni. Bikin spanduk, bikin segala. Paling kan terus namanya cuma ketua doang. Biasa aja. Berbuat baik itu nggak mesti nama kita ada. Ini kan banyak tuh orang-orang terkenal, orang bilang Pak Habibie hebat. Tapi kata Pak Habibie, Bu Ainun yang hebat. Pak Habibie yang bilang, Pak SBY hebat orang bilang. Tapi kata Pak SBY, Bu Ani yang almarhum yang hebat. Pak Soeharto hebat dulu. Tapi tidak sedikit yang berkata, Ibu Tin yang hebat. Iya kan tuh? Yang paling hebat Bung Karno. Baik yang dukung belakangnya. Semakin baik yang mendukung, semakin hebat. Kesimpulan ya. Jadi saya ulangi bahwa berapa banyak orang yang tidak terkenal. Ada tuh siapa tuh yang ahli fisika apa yang Stephen Hawking yang cacat ya. Ternyata yang mendukung dia tuh istrinya tuh. Ya kan? Yang membackup lah gitu. Dengan keterbatasan dia tuh, ya enggak. Ada orang-orang di belakang yang kita nggak tahu. Kemarin tuh medali emas Olimpiade Apriani, siapa namanya? Gray, sebenarnya lupa ya. Ya kan? Si Fulan lah, 2 orang dia. Poli sama Rahayu. Poli sama Rahayu. Saya hobinya pencaksilat sebab gitu. Ya, jadi sama itu ya Rahayu ya. Itu dapat medali emas tuh Olimpiade.
Tapi kan pelatihnya bro yang itu. Ya enggak? Pelatihnya kan yang mendidik tuh. Jadi kadang-kadang yang dapat nggak gitu. Walaupun pelatihnya sempat disebut juga kan. Gracia Poli sama itu Rahayu. Ya kan gitu. 2 orang. Ya enggak? Tapi kan ya gitu. Ya kan? Jadi tetap saja semangat berbuat baik walau nama kita tidak disebutkan. Ya kan yang naik, katakanlah kita di kantor nih ada tim bikin proyek, kelar beres, tim 50 orang. Giliran mendapatkan award, naik ke panggung, berapa orang yang naik? Paling 1 orang, perwakilan mau naik semua 50 orang, rubuh panggung, ya enggak? Jadi gitulah berbuat baik. Di antara semangat berbuat baik adalah di antara tuntutan berbuat baik, semangat berbuat baik walau kadang nama kita tidak disebutkan. Ini Rasul nih, wa rusulan qad qasasnahum 'alaika min qablu wa rusulan lam naqsushum 'alaik. Kami telah mengutus rasul-rasul yang sungguh telah kami kisahkan tentang mereka kepadamu dulu, dan rasul-rasul yang tidak kami kisahkan tentang mereka kepadamu. Ini di ayat lain diulang 2 kali nih. Wa laqad arsalna rusulan min qablik, wahai Muhammad, sungguh telah kami utus beberapa rasul sebelum engkau. Minhum man qasasna 'alaika, sebagian mereka aku ceritakan kepadamu, wa minhum man lam naqsus 'alaik, dan di antara mereka ada pula yang tidak kami ceritakan kepada kamu. Jadi tidak mesti nongol, biasa aja. Ada orang-orang yang di belakang layar gitu. Jangan sedih kalau nama kita nggak muncul, biasa aja gitu. Kan ada orang yang harus muncul gitu. Kan nggak mesti semuanya muncul kan. Paling yang naik ke layar Raffi Ahmad gitu kan. Atta Halilintar gitu kan. Berapa banyak orang yang berjuang, berkorban. Itu YouTuber tuh, dia bisa ngetop karena siapa? Ya karena subscriber yang kagak kenal orang siapa subscribernya. Ya enggak? Sampai dia di subscribernya puluhan juta orang yang dukung. Ya enggak tuh, Masya Allah. Followernya berapa tuh Instagram? Dia kan gede karena follower dia orang-orang yang nggak ketahuan namanya. Ya enggak? Itu klub-klub sepak bola tuh, dia canggih-canggih, pasti ada pelatihnya tuh. Pelatihnya yang bagian ngurut, pelatih kiper, itu kan jarang orang sebutin, ya enggak? Nah ini yang pertama nih, pelajarannya berbuat baik itu harus ikhlas. Maka lillahi yatimu wa maka li ghairillahi yanhadimu, yang karena Allah sempurna, yang bukan karena Allah berhenti di tengah jalan. Kita berumah tangga emang nggak ikhlas? Ikhlas bang. Istri nih di rumah tangga ikhlas nggak? Ikhlas. Dia masak buat keluarganya, masak buat suaminya. Kadang-kadang kagak dimakan. Orang suami makan di luar. Suami kurang asam lagi. Ya enggak? Begitu pulang kerja, kata istri, suamiku, aku masakin buat untukmu. Sayur lo deh, belajar di YouTube. Istrinya baru belajar masak di YouTube. Sama ikan apa deh masuk angin tuh? Ikan kembung. Ini enggak tuh? Saya dia, kata suami, ya deh, aku udah makan di kantor. Ya Allah, kekenyangan dia. Ujian bukan ibu, ujian. Sayur sepanci dia apa itu? Dibuang, Pak Ustaz, jangan dibuang, sayang. Ambil semangkok buat cuci muka, buat keramas, ya nggak, biar nggak pusing. Ya nggak, ujian suami kadang-kadang pulang kerja sengaja belum makan, bang nggak, gue makan dulu, bini gue masak, ya nggak. Tukang sate, tukang soto, macam-macam jalanan tuh, orang nasi goreng, penuh orang jajan, mau makan apa juga bisa dekat kantor, pusat jajanan. Bang makan bang nggak, bro, gue makan dulu, bini gue masak, bro. Sampai rumah nggak ada apa-apaan, ya Allah. Istriku makan ya mas. Aku pikir kamu makan di luar, Dek. Kamu gak usah mikir, Dek. Suka salah kalau mikir. Tapi ujian tuh, ujian. Ya enggak? Mau baper suami, ya Allah. Punya bini begini banget, ya Allah. Apakah aku harus buka cabang, ya Allah? Ya elah. Biasa aja, Bang. Ini ikhlas nih. Maka nalillahi dama wattasala. Wa maka nali ghairillahi in qoto awan fasal. Yang karena Allah nyambung terus. Yang bukan karena Allah putus, berhenti. Yang pertama tadi itu, berbuat baik harus ikhlas. Termasuk ikhlas adalah, tadi kan pertama berbuat baik harus ikhlas. Termasuk ikhlas adalah semangat berbuat baik walau nama kita nggak disebutin. Yang kedua, berbuat baik itu semata-mata karena memang ingin berbuat baik. Bukan sekedar ingin membalas kebaikan orang. Nih, kita tuh berbuat baik
karena balas budi. Boleh nggak? Boleh, harus. Tapi ada yang lebih keren lagi. Berbuat baik karena semata-mata ingin berbuat baik. Jadi berbuat baik karena semata-mata ingin berbuat baik. Iya nggak? Begini, saya ulangi. Jadi ada orang berbuat baik karena balas budi, nggak apa-apa. Cuman lebih keren lagi kalau dia berbuat baik semata-mata karena ingin berbuat baik. Nih, ada ayat nih. Ada ayat di Quran terkait sahabat Sayyidina Abu Bakar. Kata Quran, ini kata para ulama, ini ayat terkait sahabat Abu Bakar Siddiq. Allah berfirman, alladzi yu'ti malahu yatazakka wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza illa batigha wajhi rabbihil a'la wala saufa yarda. Nah, ini yang suaranya bocor, boleh di-mute nih. Nah, kita sambung ya. Jadi Allah mengatakan alladzi yu'ti malahu yatazakka, orang yang menafkahkan hartanya semata-mata untuk membersihkan dirinya. Wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza, tidak ada seorang pun yang ingin dibalas kebaikannya. Cerita siapa nih? Sahabat Abu Bakar. Abu Bakar itu dia istilahnya nggak adalah orang yang harus dia di kota Mekah tuh, di Madinah yang paling baik itu Abu Bakar. Dia tuh berbuat baik bukan karena balas budi. Kalau kita kan kadang berbuat baik balas budi ya. Abu Bakar kagak. Dia berbuat baik semata-mata ingin berbuat baik gitu. Ya kan? Tapi nggak terima dia masa kita kenyang bayarnya cuma 77.000 berlima, makanya dia nggak terima. Nggak mungkin. Baik, kita sambung. Kita sambung ya. Ada gangguan teknis nih. Jadi Om Kahar, matiin tolong Om Kahar. Oke, kita sambung. Jadi gini, berbuat baik, membalas kebaikan orang, nggak apa-apa. Tapi lebih keren lagi, berbuat baik karena ingin berbuat baik gitu. Seperti Abu Bakar Siddiq. Jadi Abu Bakar itu wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza. Dia berbuat baik, tidak ada seorang pun yang harus dibalas gitu. Dia itu berbuat baik karena ingin berbuat baik aja gitu. Contoh begini nih, contoh. Saya ketemu Bang Noval nih. Saya ke rumah Bang Noval. Bang Noval baik banget sama saya dah. Pas saya datang, saya diajak makan, ditraktir segala macam dah. Saya pulang dibeliin makanan. Pokoknya baik banget sama saya dah. Ada acara nih, alumni Ilumetnya nggak nih? Saya diundang nih. Ada acara di mana gitu, di ruang, di restoran makan. Wah, pokoknya saya dihormatin banget dah. Iya nggak? Diajak makan, dibayarin segala macem, ya kan? Pokoknya baik banget dah, baik banget, ya kan? Nah, kemudian singkat cerita, beberapa tahun kemudian Ustadz Sahroni jadi miliuner. Amin. Jadi Sultan Mampang, saingan Sultan Andara. Wah, ya kan? Saya jadi orang kaya raya. Tiba-tiba ada anak muda ke rumah saya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Oh ya, salam, siapa ya? Saya anaknya Pak Naufal, Pak Ustadz. Dulu ada alumni fakultas namanya Pak. Ya Allah, Bapak kamu baik banget sama saya. Ya Allah, nih saya kasih dia duit 2 miliar buat ongkos pulang. Ya elah, Sultan mah bebas, ya kan? Pertanyaannya, kenapa saya berbuat baik sama dia? Karena balas budi. Iya nggak tuh? Iya kan? Karena ayahnya baik sama saya, dia baik sama saya baik sama anaknya. Itu keren, boleh. Cuman yang lebih keren lagi, wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza. Kayak Abu Bakar, dia berbuat baik semata-mata ingin berbuat baik. Berbuat baik semata-mata ingin berbuat baik gitu tuh. Ini dia nih. Jadi balas budi keren juga, haruslah. Ustadz, bukannya balas budi baik? Iya baik, bener. Cuman kalau kita berbuat baik selalu karena balas budi kan, ya kurang gini maksudnya.
Ya udah, berbuat baik aja gitu. Kenapa kamu nolongin dia? Emang dia pernah nolongin kamu? Kagak sih, dia sih nggak pernah nolongin gue. Cuman ya gue sih nolongin dia aja gitu. Gitu tuh. Kan kebanyakan karena kamu ke rumah saya ke rumah kamu. Kalau kamu nggak mau ke rumah saya, ngapain sih ke rumah ente? Ente ke rumah aneh ke rumah ente. Kalau ente nggak ke rumah aneh, ngapain aneh ke rumah ente? Ah gitu tuh. Kalau Islam kagak dia. Ente mau ke rumah aneh apa kagak, itu bodo amat, yang penting anak ke rumah ente. Begitu tuh. Begitu tuh, keren tuh. Ya enggak? Berbuat baik karena semata-mata ingin berbuat baik. Semoga kita demikian. Amin. Jadi, saya ulangi, berbuat baik itu semata-mata karena ingin berbuat baik. Kan kadang orang tuh berbuat baik, ya nggak apa-apa kita berbuat baik karena kita digaji. Kita kerja di kantor nih. Kerja di kantor, gajinya bagus. Kita kerja profesional. Saya, Pak Ustadz, gaji gede, Pak Ustadz, maka saya memberikan terbaik. Oke. Tapi kan nggak mesti begitu. Emang kalau kantor kita ngasih gaji yang nggak baik, kita kerja asal-asalan. Ya enggak lah. Tetap aja kerja yang terbaik. Gitu maksudnya. Kan orang selalu, wah ngapain kita kerja rajin-rajin. Orang dia aja nggak menghargai kita. Oh bukan Bang. Ini kunci ini. Tetap lakukan yang terbaik. Dan Allah tidak akan pernah salah memberikan balasan. Gitu. Ya enggak? Istilahnya walaupun kita tidak diperlakukan baik, tetap aja kita berbuat baik. Pasti kita akan mendapatkan balasan dari kebaikan yang kita lakukan. Allah tidak pernah diam. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan masing-masing bikin kopi di rumahnya. Ya, keluarin snack mas. Memang kalau ngaji online begini nih, kering. Ya enggak? Saya sih demenan offline sebenarnya. Ya enggak? Karena kalau offline mantep nih. Apalagi anak fakultas ini teknik kumpul nih. Waduh, canggih banget nih. Semoga lah bulan depan kalau kita ketemu lagi offline ya. Tapi online ada hikmahnya juga. Gara-gara online, yang dimanapun bisa join. Amin. Gitu tuh. Jadi, tapi selalu ada solusi walaupun online juga. Ya enggak? Ada alamat saya sama panitia. Ya enggak? Baik, kita sambung. Jadi berbuat baik itu semata-mata ingin berbuat baik. Kan orang kadang-kadang gitu berbuat baik karena tadi balas budi. Karena gue kagak enak bro. Dia ke rumah gue. Masa gue kagak datang ke rumah dia. Nah gitu tuh kadang. Nggak mesti begitu. Walaupun dia nggak ke rumah kita, tetap aja kita ke rumah dia. Nggak jadi masalah. Berikutnya. Berbuat baik itu beramal ya. Termasuk beribadah apapun namanya. Sesuai dengan tuntunan yang diajarkan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wabil khusus masalah ibadah. Mungkin juga masalah dunia, walaupun masalah dunia banyak bab ijtihad. Tapi kalau kita ngikutin yang dilakukan Nabi, keren juga niatnya mengamalkan sunnah Nabi. Nabi kalau ini begini, kalau itu begitu, kalau boleh kita ikutin. Mencerita Aisyah istri Nabi. Kata Aisyah, Rasulullah bersabda, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa orang yang beramal tanpa tuntunannya tertolak. Ustadz, kan sholat subuh 2 rakaat Pak Ustadz. Apalagi 3 ya Pak Ustadz. Pahalanya gedean lagi kali. Oh kagak Bang, udah 2 aja. Ustadz, kenapa kita habis sholat subhanallah 33 kali? Alhamdulillah 33. Allah Akbar 33. Kenapa 33 Pak Ustadz? Saya bilang ya Nabi gitu ngajarinnya. Ikutin aja udah. Karena yang namanya hikmah kadang-kadang kita ketahui belakangan gitu. Pokoknya Nabi begitu gitu. Subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allah Akbar 33 beres sudah. Ya kan? Boleh nggak Tat? Masing-masing cepet Tat 100 kali, ya, terserah aja dah. Cuma yang Nabi ajarin 33 aja udah. Kenapa Tat? Allah alam bisawab. Gini Tat, 33, 33, 33 itu kalau digabungin QQ Pak Ustaz. Wah, yang ngomong tukang kartu. Ya kan? Tukang begadang di pos ronda. Jadi maksud saya, pokoknya Nabi suruh kerjaan aja udah. Jadi kalau masalah ibadah, kita nggak perlu ijtihad. Gini maksudnya, selama udah ada Al-Quran, ada hadis Nabi, ya udah, ikutin aja gitu. Apalagi perkara yang Nabi larang, ngapain kita kerjain? Dengan beragam alasan, Nabi melarang kita contohnya duduk-duduk di kuburan. Ziarah kubur boleh. Ziarah kubur sunnah. Datang ke kuburan, assalamualaikum ya ahlal kubur. Minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal begitu doain. Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihim wa'afanhum boleh. Ziarah kubur, doain. Nah, jadi saya ulangi, beramal itu sesuai dengan tuntunan.
Ya enggak? Sesuai dengan tuntunan. Kadang-kadang kayak gini, harusnya kita menyesuaikan dengan Quran. Bukan Quran yang menyesuaikan dengan kita gitu. Wah, ini Al-Quran udah nggak cocok dengan zaman. Bukan zamannya yang harus ngikutin Quran maksudnya. Bukan Quran yang ngikutin zaman. Karena dia patokan. Kita motong tuh, kalau motong kayu gitu ya. Kita kalau motong kayu kan ada ukurannya tuh. Yang jadi ukuran yang pertama ukuran bukan potongan kayunya. Kita motong kayu nih, yang udah kita potong jadi ukuran. Yang potong berikutnya nggak sama jadinya. Kalau mau sama tuh yang jadikan ukuran Quran, ukuran kita standar. Jadi baik buruk standarnya apa? Quran. Gitu. Nah, ini penting buat kita ya. Jadi apapun ini standar. Nah, berikutnya. Berbuat baik jangan ditunda-tunda. Nih, ada lagunya nih. Ini enggak? Berbuat baik janganlah ditunda-tunda. Beramal soleh janganlah ditunda-tunda. Gitu tuh, ya kan? Berbuat baik jangan ditunda. Ini enggak? Ini Quran yang ngajarin nih, diriwayatkan. Ada sahabat bertanya Rasulullah SAW. Nabi, ada seorang laki-laki datang kepada Nabi. Ja'a rajulun dari Bani Salamah. Ya Rasulullah, ayu sadaqati a'zamu ajran Nabi. Sedekah yang kayak gimana sih Nabi yang pahala yang paling besar? Sedekah yang bagaimana yang paling besar? Qala kata Nabi, anta soddaqo wa anta sahihun. Kamu sedekah nolongin orang dalam kondisi kamu lagi sehat-sehat. Kebanyakan orang tuh pengen sedekah pas mau mati, ya gak? Sakratul maut baru ngomong dah. Napas tinggal 2. Baru ngomong. Anakku, itu tanah di Depok, jangan dijual. Kenapa, Mbak? Tanah orang, bukan tanah Bapak. Kita ada tanah kosong dekat kampus UI. Jangan dijual. Kenapa, Mbak? Punya pemerintah. Jadi, sayang tuh orang tuanya ngomong ya pas mau sakratul maut. Ambil duit 10 juta, sumbangin buat masjid. Ya, ngomongnya lagi. Sakratul maut. Anaknya kadang nggak amanah. Datang dah orang masjid. Assalamualaikum, dengar ayah kamu sebelum meninggal sempat ngomong menyumbang 10 juta. Oh enggak, Pak Haji. Bapak saya ngaco, Pak Haji. Emang orang kalau meninggal ngomongnya ngaco, Pak Haji. Ya Allah, ya anak. Padahal bapaknya mau sedekah. Maka kata Nabi, sedekah yang paling bagus yang diberikan saat orang lagi sehat-sehat. Ya kan? Sama. Jadi maksudnya sedekah yang paling bagus saat kau lagi sehat-sehat lagi. Karena kebanyakan orang tuh, saya mohon maaf ya, ada orang, Pak jadi pengurus masjid ya Pak, entah kalau saya pensiun ya pensiun. Sekarang Pak mempunyai jabatan. Kalau pensiun mah jabatan kurang, pengaruhnya kurang. Nah, masih punya jabatan, jadi pengurus masjid, keren dah tuh. Ini masih punya pangkat, punya jabatan, jadi pengurus masjid, keren. Ini. Nah, jadi yang pertama kata Nabi, sedekah kamu lagi sehat-sehat. Sekarang banyak tanah di Jakarta sengketa. Bapaknya mewakafkan buat kuburan massal, kuburan umum. Anaknya begitu bapaknya meninggal berkata, yang nguburin di sini bayar. Bapak saya nggak pernah ngomong gratis, gitu tuh. Yang nguburin di sini bayar, kalau nggak bayar saya bongkar kuburannya, sama bikin kontrakan. Wah, kacau dunia persilatan dah. Ini enggak? Makanya berbuat baik itu kata Nabi, sedekah contohnya lagi sehat-sehatnya Bang. Lagi segar-segarnya, lagi sehat-sehat sedekah dah tuh. Ya kan? Lagi sehat-sehatnya kita sedekah, berbuat baik, beramal, gitu tuh. Ya kan? Yang kedua kata Nabi, syahihun, kamu lagi pelit-pelitnya. Ya kan? Lagi pelit-pelitnya sedekah. Nah, pengen banget kaya, takut banget miskin. Saat itu kita sedekah. Keren banget tuh. Lagi takut banget miskin, lagi pengen banget kaya, kita sedekah. Subhanallah. Itu pahalanya nggak tanggung-tanggung itu. Dan pesan Nabi, wala tumhil. Dan jangan ditunda-tunda. Berbuat baik, jangan ditunda-tunda. Ya kan? Berbuat baik, jangan ditunda-tunda. Hatta idza balaghatil hulqum. Jangan sampai ajal di tenggorokan baru ngomong. Harta ini buat si fulan, ini buat si fulan.
Ini buat si fulan. Kata Nabi, wa qad kana li fulan, ya itu udah milik orang lain. Udah milik si fulan. Saya ngomongnya lagi sekarat, ya enggak nih? Iya kan? Ya kan? Nah, ini lagi jangan ditunda-tunda. Ada lagunya tuh tadi saya bilang, berbuat baik janganlah ditunda-tunda. Ya enggak nih? Beramal soleh janganlah ditunda-tunda. Nah, keren banget tuh lagu. Ya enggak? Jadi emang benar begitu. Ya kan? Yang ditunda kagak jadi biasanya. Ya kan? Membelanjai anak yatim, menafkahi anak yatim. Gitu tuh, ya enggak? Membelanjai anak yatim, menafkahi anak yatim, menyantuni fakir miskin, melindungi fakir miskin, sembahyang fardu janganlah ditunda-tunda. Alumni UI, ya enggak? Padahal ada yang terlambat. Kan alumni Fakultas Teknik nih, pasti nih rata-rata nih kalau acara jalan-jalan nih, gathering gitu kan di mana-mana gitu. Yang pertama dicari masjid. Ya nggak Bang Noval? Acara nih, ya nggak Bang Noval? Di Anyer, di pantai, di mana nih? Yang pertama ditanya, Mbak, di mana Mbak masjid? Gitu tuh. Mau sembahyang Pak Haji? Enggak, mau rebahan nih gitu nih. Mau rebahan. Dia mau sembahyang kali Pak. Gitu. Jadi, bagus tuh Bang, ada anjuran dari Nabi tuh. Kalau kita kemana-mana, usahakan mampir di masjidnya. Pernah nggak ke Pulauan Seribu? Ada Pulau Pari, ada tuh masjidnya, mampir. Sholat di situ. Kita ke Pulau Pramuka, mampir di masjidnya. Mana nih? Hiburan, kita kemana ke Ancol. Ada masjidnya, parkir tuh sholat di situ. Jadi kita tuh kalau kemana-mana tuh, mampir ke masjidnya. Kita ke kota mana nih, mampir masjidnya tuh. Ini kan? Beramar ma'ruf, janganlah ditunda-tunda. Menghapuskan kemusyrikan, menyampaikan kebenaran, berbuat baik, janganlah ditunda-tunda. Begitu yang tunda-tunda. Udah azan nih. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tinggal udah lagi meeting kantor. Maaf ya Pak, kita dengar azan dulu nih, kita berhenti. Habis sholat baru kita lanjutkan. Begitu tuh. Orang bertanya-tanya, siapa itu yang jadi pimpinan rapat bos kita? Alumni UI, Ilumet. Wah, ya kan? Dia emang kalau sembahyang mah begitu. Dalam keadaan apapun juga dengar aja langsung berhenti dia. Gitu, keren banget ya. Begitu Bang. Kalau kita menomorsatukan Allah, Allah menomorsatukan kita. Kalau kita menomorduakan Allah, kita pun nggak dipentingin sama Allah. Ya, kita kalau sembahyang di akhir waktu, giliran punya hajat aja nangis-nangis di depan Allah. Ya elah. Lu gue panggil nggak datang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Santai. Jam 2 baru sembahyang Johor. Setengah 3 baru sholat zuhur. Jam 3 kurang seperempat baru sholat zuhur. Astagfirullahaladzim. Pulang kantor jam 5. Sembahyang asar setengah 6. Masya Allah. Maksud saya ya gimana kita meremehkan Allah. Gimana kita bisa dinomorsatukan Allah. Tapi kalau kita menjadikan Allah yang number one. Udah azan nih. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ayo Pak, kita makan dulu. Kok makan dulu Pak? Sembayang. Oh iya, salat dulu kita. Jadi ini kata Nabi ini berbuat baik jangan ditunda-tunda. Mungkin teman-teman mau ada proyek. Nih, berbuat baik jangan pas-pasan. Semangat berbuat baik. Berbuat baik jangan pas-pasan. Apa maksud jangan pas-pasan? Ya lebihin. Lebihin Bang. Pernah Nabi Muhammad ditanya, sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah. Ini kan Nabi, gimana tata cara sholat yang baik? Wudu yang baik, wudu. Nabi gimana sih wudu yang keren? Kalau kata Nabi, engkau wudu, asbiril wudu. Kalau wudu, kata Nabi, lebihin. Kalau wudu, lebihin. Kalau wudu, jangan pas-pasan. Basuh sekali cukup, 3 kali sunnah. Basuh tangan yang wajib cuman sampai mata kaki, sampai apa namanya ini? Siku ya. Tapi kalau dipanjangin bagus. Nih, kita kan kalau basuh tangan, ini kan kalau basuh tangan nih sampai siku doang nih angkat tangan ya. Diapain sunnahnya? Dilebihin. Basuh kaki, yang wajib sampai mana? Mata kaki. Lebihin. Basuh rambut 3 lembar cukup, lebihin. Lebihin. Gitu. Dilebihin. Jangan pas-pasan. Nih ibu kadang nih ibu nih, mohon maaf ibu ya. Udah pakai bedak cakep ibu. Wudu cuman colek-colek doang gitu.
Ya enggak? Ambil air cuman gitu-gitu doang ya. Wudu yang bener. Nih pernah Nabi Muhammad ditanya, ya Rasulullah, bagaimana engkau mengenali umatmu pada hari kiamat nanti? Nabi, kan manusia banyak hari kiamat. Bagaimana engkau mengenali umatmu? Qala, kata Nabi, umatku dibangkitkan hari kiamat dalam keadaan bercahaya. Umatku dibangkitkan dalam keadaan bercahaya. Bercahaya. Gitu tuh. Dan Nabi lihat, siapa tuh terang benderang? Umatku, Masya Allah. Nabi lihat lagi nih, siapa tuh? Sampai silo-silo, ya Allah, alumni Ilumet tuh. Sebenarnya kalau wudhu menyemplung ke kolam, ya nggak tuh, berbasah banget dah. Dia bukan cuma mata kaki, sampai paha, betis, lah semuanya dibasuh. Terang banget hari kiamat. Ya nggak? Siapa tuh Nabi Silo? Dia kalau wudhu nyemplung ke kolam. Gitu tuh. Jadi jangan pas-pasan. Ada kadang orang pas-pasan, jangan pas-pasan. Berbuat baik jangan pas-pasan, lebihin. Gitu. Ini dia nih. Saya ingat zaman dulu, ini cerita zaman dulu ya Bang. Saya kebetulan anak ke-11 dari 13 bersaudara. Orang Betawi anaknya banyak ya. Kan dulu kita nggak punya TV, rumah kecil. Enggak. Rumah kecil, TV kagak punya. Jadi abis Bada Isya, bapak kita ngapain dah? Kagak ada hiburan. Udah. Enggak. Rumah kecil emak kita mau lari kemana? Anaknya 13 dah. Dulu tuh kalau lebaran, ya, di daerah aja itu ada itu tuh apa namanya beli baju di pasar Jatinegara Mester, di pasar Mester Jatinegara, ya nggak nih, ya kan? Nah, dulu tuh kita kagak ngikut, kan diukur doangan, pakai lidi dijengkalin dah, pakai benang diukur badan. Saya nih pakai baju nomor 5, dibeli nomor 8, kegedean jadi saya, pici ini koplak gitu tuh, ya nggak? Baju longgar. Mak, kegedean nih, Mak. Sepatu juga kegedean. Kata ibu saya, biar muat 2 tahun, tong. Begitu. Dilebihin zaman dulu ya. Dilebihin zaman dulu, Mak. Ya enggak? Apa tujuannya? Ya gitu tuh. Ini kan. Biar, nih keren nih. Ini saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini mudah-mudahan jadi berbuat baik jangan pas-pasan, Bang. Kalau kita lebih, Allah kasih juga lebih. Kalau kita berbuat baiknya lebih, Allah kasih lebih juga. Dilebihin sama Allah Subhanahu wa taala. Jangan pas-pasan. Ya kan? Jangan pas-pasan. Gitu tuh. Ya kan? Nah, ini saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nih, ada ibadah wajib, ada ibadah sunnah. Ada ibadah yang wajib, ada ibadah yang sunnah. Kita sehari salat 5 waktu cukup nggak? Cukup. Cuman kalau ditambahin sama sholat duha, qiyamul lail, sholat sunnah-sunnahnya qobliyah, ba'diyah, bagus, ya kan? Bagus, nggak apa-apa gitu, ya kan? Jangan sampai kita istilahnya ya pas-pasan sih nggak apa-apa sih. Cuma kalau bisa lebihin dah. Sedekah ada yang wajib, ada yang sunnah, ya nggak? Ada yang wajib, ada yang sunnah, gitu tuh, ya kan? Oleh karena itu, sedekah yang wajib bukan zakat. Biar zakat cukup. Cuman kalau ditambahin sama zakat, selain zakat kan wajib. Infak, sedekah, nggak apa-apa gitu. Ya kan? Nggak apa-apa, bagus. Nih, bayar fidyah. Kan di Quran tuh Allah mengatakan, siapa orang yang wajib puasa, tapi dia nggak sanggup puasa. Ya nggak? Oleh karena itu, udah nggak usah puasa. Dikodok puasa, nggak usah, biar fidyah aja. Nah, sehari dia nggak puasa, ngasih makan 1 orang fakir miskin. Ini kan? Sehari dia nggak puasa, ini kan? Dia ngasih makan 1. Tapi kalau dia mau ngasih makan 2 orang, boleh nggak? Boleh. Ngasih makan 3 orang, boleh nggak? Boleh. Ini kan? Nggak apa-apa. Gitu. Boleh, nggak apa-apa, bagus. Kan bagus. Ya kan? Gitu tuh. Nah, nih, berbuat baik, jangan pas-pasan. Ya kan? Biar fidyah lebihin boleh. Ya kan? Ini orang perempuan nih. Kan perempuan kalau suaminya meninggal dunia, kalau cerai sama suaminya, ini cerai hidup, kan 3 kali haid 3 kali suci.
Kenapa 3 kali haid? Padahal 1 kali haid kan tujuan idah apa tuh? Tujuan idah agar memastikan kalau rahimnya kosong. Sebenarnya kalau dia haid sekali doang kan cukup. Kenapa sampai 3 kali? Untuk memastikan kalau emang rahimnya benar-benar kosong. Gitu tuh. Ini katakan nih, dia udah 3 bulan. 3 kali haid, 3 kali suci. Boleh tidak nikah? Boleh. Dek, kalau kau berminat, aku siap jadi imam. Saya udah sembahyang, Bang. Oh, udah sembahyang? Belum kali. Ya, enggak? Kan masa idah kamu udah habis 3 bulan. Aku menikah dengan kamu. Ya, siap, Bang. Cuman tunggu dah. Ya enggak? Tunggu dah 4 bulan. Gitu. Nggak apa-apa dah dilebihin. Atau kalau suaminya meninggal dunia, idahnya 4 bulan 10 hari. 4 bulan aja cukup. Kenapa pakai 10 hari? Untuk memastikan dilebihin. Dilebihin. Iya kan? Gitu tuh. Jadi kalau dilebihin tuh nggak apa-apa gitu. Ya kan? Dilebihin. Nah, jadi Ustadz, ada perempuan. Saya idahnya kan 14 hari Ustadz, suami meninggal. Udah 5 bulan Ustadz. Ya udah, boleh nggak nikah? Boleh. Cuman kalau ya tunggu udah setahun, lebih bagus lagi. Ya kan? Mungkin sampai ya orang bilang begitu ya. Ya kan? Tunggu udah setahun ya kan, mungkin kalau udah dia setahun gitu tuh. Jadi segini aja cukup. Cuman kalau dia lebihin bagus gitu tuh. Ya kan? Bagus gitu. Bagus. Baik, sambung. Melunasi utang. Boleh kita tuh bayar utang melebihi daripada utang yang kita pinjam selama tidak ada perjanjian. Saya minjem duit Pak, dong Pak. Berapa Pak Ustadz? 5 juta Pak, saya ada keperluan nih. Ini Pak Ustadz 5 juta. Pas mulangin, dihitung nih Pak, uang 5 juta dihitung. Ustadz, kok ini lebih Pak Ustadz? 5 juta 500.000. Enggak apa-apa, itu saya ucapkan terima kasih Bapak nolongin saya. Boleh nggak? Boleh, selama tidak ada perjanjian. Gitu. Ini kan. Kalau seandainya pakai perjanjian, nggak boleh. Gitu. Gitu tuh. Jadi berbuat baik, apa aja dah. Ya kan? Masak sayur ke Tanah Buzar, ente kalau masak sayur lebihin, tambahin kuahnya, anterin tetangga, kuahnya doang tat, ya jangan. Tadi ngamuk, ya enggak? Bapak bikin sayur asem, tetangga nganter kuahnya doang asem banget ya kan? Nah, kita lebihin dah. Nah, ini berbuat baik juga sebagai cara Allah menghapus kesalahan kita. Nah, baik berikutnya. Tuntunan dalam berbuat baik. Berbuat baik itu jangan tanggung-tanggung. Tadi kan jangan pas-pasan. Lebih kan jangan tanggung-tanggung. Sekalian aja. Apa contohnya? Nih, kalau kita kata Nabi, siapa yang sholat subuh berjamaah. Ya kan? Ini wudu nih. Kata Nabi, siapa yang wudu dengan baik, pakaiannya indah, sholat berjamaah, ngerapiin saf sholat, berzikir habis sholat, mengerjakan qobliyah, itu diampunin dosanya. Jadi jangan sholat asal sholat. Sempurnakan amalan, sempurnakan. Jadi bahkan di Quran nih, orang yang menafkahkan harta dan Allah dalam keadaan lapang dan sempit, menahan amarah, memaafkan orang lain, dan berbuat baik pada orang yang salah sama dia, berat banget. Inilah Islam. Ingat, berbuat yang terbaik. Ingat, udah dia kagak marah, dia maafin tuh orang, dia berbuat baik lagi sama dia. Aduh, berat banget. Intinya berbuat baik itu disempurnakan. Ya kan? Jangan cuman pas-pasan. Ada tamu tuh sunahnya langsung layanin. Ya enggak? Kalau bisa sendiri ngelayanin. Kalau bisa jangan pakai kan kebanyakan orang tuh kadang-kadang, mohon maaf ya nggak apa-apa sih, nyuruh pembantunya, mbak, tolong bikin minuman. Mbak, mas, gitu. Ini kita ada tamu, kita sendiri yang bikin minuman. Keren banget tuh. Kami menyempurnakan amalan. Memuliakan tamu tuh keren. Dan menjamunya dengan tangan kita sendiri, keren banget. Gitu. Saya ulangi. Menjamu tamu itu disegerakan, keren. Yang melayani yang punya rumah sendiri, keren banget. Keren luar biasa. Sempurnakan amalan. Kayak kita sholat subuh nih, kata Nabi. Siapa yang subuh berjamaah, kemudian berzikir sampai syuruk, pas syuruk,
Sholat sunnah 2 rakaat. Ya enggak? Itu kata Nabi SAW, dia mendapatkan pahala haji dan umroh sempurna, 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 dan sempurna. Gitu tuh. Namanya apa? Menyempurnakan amalan. Gitu. Jangan pas-pasan, jangan dilebihin. Baik, dikit lagi nih. Nih, menyolatkan jenazah itu. Nyolatin jenazah, kata Nabi, pahalanya 1 gunung Uhud. Tapi kalau nyolatin ditambah dengan nganterin ke kuburnya, 2 kirot, kata Nabi. Cuman nyembayangin doangan, gede. Apalagi mau nganterin sampai kuburannya. Nih, maksud saya tetap yang ngomong ya. Kalau lagi ada waktu, ya gitu. Ini kan bukan cuma nyembayangin, anterin ke kuburan. Anterin ke kuburan, pahalanya besar. Ya. Apalagi nih, belajar dan mengajarkan Quran. Belajar Quran keren. Tapi manakala mau mengajarkan yang lain, lebih keren lagi. Ingat. Jadi, saya ulangi. Baca Quran, belajar Quran keren. Dengan ilmu yang kita punya, kita ajar orang lain. Tebal. Besar. Yang terakhir, berbuat baik itu jangan disebut-sebut terus. Kita ngasih hadiah sama orang nih, udah jangan ditanyain mulu. Pak, jam tangan yang saya kasih masih ada, Pak? Ya elah. Pak, jangan, udah lupain aja. Kasihin, lupain udah. Jadi, ya alladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Orang beriman, jangan engkau batalkan sedekah kamu dengan cara menyebut-nyebut terus. Disebut-sebut terus, udah jangan. Lakukan dan lupakan. Kebaikan kita sama orang lupain. Tapi kebaikan orang sama kita jangan dilupain. Kesalahan orang sama lain lupakan. Tapi salah kita berbuat salah sama orang, salah sama kita lupain. Tapi kalau kita pernah salah sama orang, ingat terus supaya kita nggak ngulangin lagi. Gitu. Masya Allah, luar biasa. Nah, ini saudaraku sekalian. Berikutnya, terakhir nih. Berbuat baik itu ajak orang lain. Jangan sendirian. Kita berbuat baik, keren. Tapi kalau kita ngajak orang, double pahalanya. Double. Yang berikutnya, tuntunan dalam berbuat baik. Saya takut kelamaan ini, kita mungkin tanya jawab di sini. Berbuat baik itu sesuai kemampuan. Jangan maksain. Ustadz boleh nggak Ustadz? Saya umroh dengan cara ngutang. Ya kalau fikih mungkin boleh-boleh aja. Cuman Allah bilang, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak berikan pada seorang beban kecuali yang dia sanggup aja. Jangan memaksakan diri. Ingat. Jangan memaksakan diri. Pergi haji boleh, tapi memang kondisi yang nggak mungkin gimana? Pandemi, corona. Jadi emang begini keadaannya gitu. Nah, berbuat baik jangan hanya di waktu lapang. Lagi lapang kita sedekah, lagi sempit juga sedekah. Lagi keadaan istilahnya punya banyak kesempatan lah berbuat baik. Kadang-kadang enggak juga, nggak apa-apa, tetap berbuat baik. Ya, ini berbuat baik itu tidak hanya pada saat ada orang lagi lapang, semangat, infak, sedekah, sempit dikit, gitu. Nah, tetap berbuat. Nah, ini beberapa tuntunan saat kita berbuat baik. Dan yang nomor 1, saya ulangi sebagai kesimpulan, adalah ikhlas. Kalau ikhlas, lancar. Kalau nggak ikhlas, sepi, berhenti di tengah jalan. Wallahu a'lam bissawab. Saya serahkan kepada pembawa acara. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair Ustadz Syahroni atas ngalor ngidulnya dan atas ya insya Allah sangat bermanfaat. Mungkin sebelum saya buat resume atau buat ringkasan lah ya dengan atas isi kajian dari Ustadz, mungkin ada pertanyaan dulu dari abang dan kakak sekalian tentang materi yang Ustadz bawakan. Semangat dalam berbuat baik. Jadi nggak cukup modal semangat, harus ada ilmu. Ilmunya benar. Ya, kadang-kadang orang semangat itu luar biasa, tapi kadang ada ilmunya akhirnya nabrak-nabrak gitu.
Karena berbuat baik nggak cukup modal semangat banget. Gitu, kira-kira. Jadi, karena nggak ada dasarnya, jadi semangat-semangat aja gitu ya, Ustaz ya? Iya, ikut-ikutan. Wah, udah ngopi masih nguap aja saya nih. Gimana Abang, Kakak ada pertanyaan kah untuk Ustadz? Gimana abang-abang? Manggilnya kakak atau abang? Kalau perempuan jangan Abang lah Ustadz. Udah aja, udah ya. Uni. Oh ya Ustadz, kalau gitu saya yang tanya deh Ustadz. Ya. Tadi kan di poin terakhir itu ada kalau berbuat baik itu boleh ditampak tapi disembunyikan lebih baik ya. Nah Ustadz, Iya. kalau batasan boleh ditampakkan itu yang seperti apa Ustadz? Beberapa Begini. contohnya begitu. Begini. Jadi di Quran itu ada ayat in tubdus shadaqat fa ni'imma hiya wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fa huwa khairul lakum. Kalau engkau tampakkan sedekah kamu bagus. Tapi kalau kamu sembunyikan, diam-diam kau berikan pada fakir miskin, itu lebih baik. Jadi berdasarkan nih ayat, sedekah itu boleh ditampakkan, boleh dirahasiakan. Masing-masing ada alasannya, ada kepentingannya. Masing-masing ada kemaslahatannya. Contoh nih, ya kan? Orang menampakkan sedekah boleh. Apa alasannya? Transparansi, audit. Dulu kan orang kalau sedekah hamba Allah. Sekarang nggak bisa. Apalagi semuanya gede, 100 juta. Jangan-jangan nyuci duit. Ini money laundry. Betul ya? Ini kan nyuci uang gitu. Jadi sekarang tuh orang, dulu kan orang kalau sedekah hamba Allah nggak bisa. Ini kan. Kalau sekarang mesti disebut namanya. Siapa nih hamba Allahnya? Gitu. Karena tadi tuh jangan sampai nggak jelas dari mana sumbangannya gitu. Ya kan? Nah, gitu. Jadi ditampakkan boleh nggak? Boleh. Buat apa ditampakkan? Ditampakkan tujuannya untuk transparansi, laporan, gitu tuh. Transparansi, laporan, audit dan lain-lain. Tapi kalau seandainya disembunyikan, itu lebih baik. Kenapa disembunyikan lebih baik? Kalau tafsirnya tuh lebih disembunyikan lebih baik agar lebih menjaga lebih menjaga keikhlasan yang memberi dan lebih menjaga kehormatan orang yang menerima. Begini, saya termasuk yang tidak setuju, ini pendapat pribadi ya. Kecuali alasannya ya untuk dokumentasi. Saya termasuk tidak setuju kalau orang nyumbang itu enggak, kalau dibagiin bantuan itu sudah ke panggung, dipoto-foto, kesian. Enggak semua orang senang dipoto-foto, ya enggak tuh. Gini, hargailah kehormatan orang lain, kata Quran, dengan cara ya walaupun dia miskin, susah, duafa, ya kita hormati. Jadi menyembunyikan sedekah itu boleh. Di antara hikmahnya yang ngasih lebih ikhlas, yang menerima lebih terjaga kehormatannya. Ini kadang-kadang dipajang di foto, stampan, kadang di wajahnya dibikin brosur. Belum tentu orangnya suka. Penerima zakat, gitu kan. Ada fotonya, gitu kan. Siapa tahu sekarang dia mustahik, besok dia muzaki. Maksudnya gini, berbuat baik itu ditampakkan boleh, tujuannya jelas, tadi kan transparansi, audit. Yang kedua, disembunyikan juga lebih baik. Kenapa? Yang memberi lebih ikhlas, yang menerima lebih terjaga kehormatannya. Begitu. Jadi ditampakkan boleh nggak? Boleh. Buat transparansi, audit, motivasi. Hadirin, ini senyumbang duluan nih 5 juta buat bikin musola. Nah, yang lain terdorong. Gitu tuh. Boleh ditampakkan. Demikian kira-kira. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustadz. Cukup jelas untuk saya. Sangat jelas lebih tepatnya Ustadz ini. Jadi bisa tahu tujuannya berarti ya. Yang penting adalah tujuannya untuk kemaslahatannya untuk apa, untuk
Contoh tadi untuk laporan atau untuk memotivasi orang lain. Ya Ustaz. Ya, jadi Jazakumullah khair Ustaz. Ya. boleh. Oke, mungkin satu penanya lagi dari abang atau kakak sekalian. Adakah? Ada menambahkan, meluruskan, Atau Atau meluruskan kita- ya? Pak Danang, mungkin pengalamannya. Dari pengalamannya saya nih gimana? mungkin ada pertanyaan nih Ustadz nih. Yuk, Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. salam. Ini masalah tadi kan, kalau berbuat baik kan tidak boleh menunda-nunda nih ya, Ustadz ya. Betul. Nah ini erat kaitannya dengan program kerja kita nih, Ilumet ya. Nah. Dan kadang-kadang kan kita kan membuat suatu kegiatan kan belum tentu tahu nih maunya dia, walaupun kita udah ada survei nih, Ustadz nih. Nah, bagaimana supaya kita itu bisa ya tadi tuh mencapai level keikhlasan gitu kan dalam membuat setiap kegiatan. Kadang-kadang kan memang apalagi ini kita kan dalam kondisi saat ini kan kita pertama kan punya keluarga nih, kemudian bekerja juga gitu. Nah, itu kadang-kadang mungkin ada terbersit ya mungkin manusiawi lah. Wah nih kita capek nih, wah nggak ikhlas nih mungkin nih di beberapa pengurus nih. Nah, bagaimana kita bisa memotivasi agar kita tuh bisa membuat kegiatan ikhlas dan bisa bermanfaat buat orang lain. Itu aja sih Ustadz, mungkin biar bisa motivasi yang lain gitu. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Begini, pertama, kan katanya paling seneng tuh saya secara pribadi bekerja sama anak muda. Jomblo-jomblo. Kenapa? Anak muda tuh idealis. Kalau udah nambah umur, udah berkeluarga, tuh cenderung realistis. Yang dibikin real. Jadi yang dibikin itu real gitu. Kalau anak muda tuh idealis, biar kata pakai ongkos kita sendiri. Ayo bro, kantong kita, uang kas kita, nyumbang gue begini, gue nyumbang begini. Kalau anak muda begitu tuh. Yang penting kegiatan kita berjalan. Tapi kalau udah bapak-bapak, udah punya istri, udah punya anak, cenderung realistis. Apa yang dipikirin? Real. Ini mungkin satu hal yang ya regenerasi gitu. Regenerasi artinya harus ada generasi baru. Jadi yang mengerjakan hal-hal yang sifatnya teknis, gitu kan? Ya anak muda dah. Tadi benar bahwa dulu kita punya banyak waktu, ya nggak? Punya banyak waktu. Sekarang ya memang begini kenyataan, sudah punya istri, sudah punya suami, sudah punya anak, macam-macam dah. Jadi saling memahami aja. Maka mungkin begini. Tapi yang namanya ikatan alumni penting, wadah silaturahim. Kalau hilang jangan sampai, harus tetap ada gitu. Nah, tapi tadi itu bahwa kita harus memahami juga wajar kalau orang kok dulu ente semangat banget sekarang turun ya kan, dulu masih bujangan bro. Sekarang gue udah punya anak 4 bro. Lu lihat dong, bingung gue jalani listrik belum gue bayar. Gue boro-boro mikirin. Anaknya 4 ya Ustadz ya, bukan istrinya ya. Gue boro-boro menyumbang bro, anak gue belum bayaran sekolah anak kayak gitu tuh kadang-kadang. Jadi harus disadari begitulah, memang yang namanya manusia begitu. Jangan kita bilang lah dulu semangat banget loh, udah nikah aja loyo, emang begitu gitu. Emang wakil kal ayyamu nudawiluha bainan nas. Hari kami pergilirkan di kalangan umat manusia gitu. Jadi ya kalian dulu yang semangat sekarang dia mulai lemes ya, mungkin wajar umur, fisik, hingga kadang. Nah masalah sekarang gimana cara kita mengajak anak-anak muda-muda untuk berbuat baik. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair. Ustadz. Tadi satu lagi ada Bang Nandar, mau nanya juga Bang Nandar. Boleh Bang Nandar, silakan. Nambahin juga boleh, nambahin. Iya, Mas, terima kasih Mas Nova. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Salam gitu. Dengan Nandar Tat itu kalau tulisan MT01 artinya dari 2001 angkatan masuknya gitu. Udah tua juga, anak udah 3 Tat. Iya, ada 2 pertanyaan boleh ya, Tat. Yang pertama tadi masalah kalau kita minjem itu dilebihin lah gitu ya. Selama dia tidak ada perjanjian di awal itu tidak apa-apa. Itu apakah memang ada dalilnya Tat? Itu satu pertama. Terus kemudian yang kedua, kalau kita
lihat surat-surat di Al-Quran gitu Tat ya. Apa hikmahnya sih sebenarnya surat di Al-Quran itu tidak ada nama kerabat, tidak ada nama surat yang kerabat Rasul. Pada Rasul kan setahu kita kan sangat mencintai istrinya yang pertama yaitu Siti Khadijah gitu Tat. Apa hikmah dari itu? Apakah memang untuk menjaga keikhlasan dari Rasulullah atau seperti apa? Kita lihat 2 pertanyaan itu. Terima kasih. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Pertama begini, dalilnya tadi saya nggak baca, ada di slide saya tadi. Rasulullah pernah minjem seekor kambing. Kemudian yang punya nagih jalanan, kata Nabi, wahai sahabatku sekalian, tolong cariin kambing yang sama sama yang aku pinjam dulu. Aku pinjam kambing umur sekian, kata umur setahun, berat sekian, tolong cariin yang sama. Sahabat kalian nyariin, Rasulullah lapor Nabi, kami tidak menemukan yang pas Nabi, ada yang lebih besar Nabi, lebih berat. Kalau kambing yang sama dengan yang kau pinjamkan nggak ada Nabi. Ya, sekarang kalau ada kambing nggak apa-apa kata Nabi, nggak apa-apa. Ya kan, kok tuh husin dan mintasin, jadi kasih lebih nggak apa-apa gitu. Ya kan. Kemudian kata Nabi di ujung hadis, fa inna khairakum ahsanukum qada'an, sebaik-baik engkau adalah orang yang paling baik saat melunasi utang. Itu dalilnya tuh. Ada, jadi bahkan dalam kitab Nusaul Mutaqin disebutkan berdasarkan hadis yang tadi bahwa seorang boleh melebihkan uang yang dia pinjam atau membayar uang melebihi harga yang tertera dengan beragam niat yang baik. Gitu. Contohnya ada anak yatim jualan pulsa. Ya, sambil sekolah dagang pulsa. Boleh nggak kita berapa nih yang 50 deh? 52 Pak Ustadz. Nih saya bayar 55. Berapa kembalian nih? 3.000. Pak Ustadz, kemarin udah buat kamu aja buat jajan. Boleh nggak nih? Boleh. Ingat, tapi nggak usah Bapak bilang salamnya sama Umi. Nggak usah. Ya nggak? Itu jadi modus jadinya. Jadi yang tadi ada dalilnya. Nabi Muhammad meminjam seekor kambing nggak salah, dan ketika yang punya mau nagih, kata Nabi, berikan yang seukuran dengan yang aku pinjam. Nggak ada Nabi. Yang ada lebih tinggi, lebih bagus, lebih mahal, lebih berat. Nggak apa kata Nabi. Sebaik-baik engkau adalah orang yang paling baik saat melunasi utang. Jadi kata para ulama, boleh melebihi utang, boleh membayar melebihi utang yang disepakati, melebihi utang yang dipinjam selama tidak ada perjanjian. Gitu. Kalau ada perjanjian nggak boleh. Gitu. Kita minjem motor, Bang, minjem motor ya Bang. Pakailah Pak Ustadz. Pak Ustadz jangan lupa Pak Ustadz ya. Kan bensin penuhin Pak Ustadz. Sama ganti oli Pak Ustadz ya. Cuci lah, untung banget lo, gue cuma ke depan doangan gitu pokoknya. Nah, tapi kalau akadnya minjem, berapa nih gue pinjam nih? Setengah jam. Saya pinjam 1 jam gitu. Jadi boleh dilebihin. Bayar nih, orang bayar utang. Minjem motor nih, minjem motor bensinnya setengah. Pulangnya setengah. Minjem motor bensinnya penuh, pulangnya penuh. Begitu. Saya minjem motor nih, bensinnya setengah. Pas mulangin nih Pak, makasih ya Pak, Bapak minjemin saya motor ya Pak Ustadz. Ini motor udah saya isi bensin Pak Ustadz. Oh ya, makasih. Ini motor udah saya cuci Pak. Waduh. Oli saya ganti Pak. Waduh. Sama itu Pak tadi. Saya balik nama. Jadi punya saya motor dong. Jadi lebihin boleh itu. Jadi dalilnya Nabi Muhammad minjem seekor kambing. Seekor kambing. Begitu pulang, begitu mau ditagih, Nabi bilang nggak apa-apa lebihin. Sebaik-baik kalian orang yang baik saat membayar utang. Termasuk kalimat baik di sini melebihkan. Melebihkan. Selama tidak ada perjanjian, baik ucapan, tulisan, ataupun kode-kode. Oh, Ustadz, pinjam ditong 1 juta nih. Jangan lupa ya. Apaan Pak Ustadz? Jangan lupa dah. Apa nih Pak Ustadz? Nah, itu udah kode, nggak boleh tuh. Kesepakatan. Maksudnya kan kadang orang, wah ini apa sih dia? Kok dia pakai A gitu? Nah, itu nggak boleh. Pokoknya minjem 1 juta, pulangin 1 juta. Gitu dah. Kira-kira demikian. Yang kedua, mengenai begini. Dalam Al-Quran, tidak ada wanita yang disebut dalam Al-Quran. Cuma 1, Maryam. Itu pun Maryam disebutkan namanya karena keagungan Tuhan gitu. Pada mukjizat dia bisa melahirkan tanpa seorang suami. Selebihnya, ya enggak, tidak ada seorang perempuan pun yang namanya Aisyah nggak ada, Khadijah nggak ada. Istrinya Adam, Allah hanya mengatakan anta wa zaujukal jannah. Wahai Adam, silakan kamu dan istrimu tinggal di surga. Siapa lagi nih?
Nabi Ibrahim, ya kan, imro'atuhu gitu. Isnya Fir'aun, isnya Ibrahim, ibunya Musa, ummi Musa, nggak ada namanya. Katanya emang perempuan itu bukan buat ditonjol-tonjolin, kalau nggak perlu banget udah ada gitu katanya. Kok Maryam ada, Pak Ustadz? Maryam pakai nama surat lagi. Nah, Maryam itu tanda bukti keagungan Allah Subhanahu wa taala gitu. Jadi memang tidak, bahkan tidak ada kerabat. Kebanyakan di Quran cuma nama-nama nabi aja kan gitu. Yang kedua, kata para ulama, belajar sejarah itu bukan menghafal tanggal, tahun, tempat. Belajar sejarah itu sebenarnya dengan belajar apa pelajaran yang kita ambil dari peristiwa ini gitu. Jadi kita tuh belajar sejarah kan ngapal angka-angka, nama angka-angka kota segala macam, bukan itu. Belajar sejarah itu memahami apa pelajaran yang kita ambil sebuah peristiwa yang terjadi gitu katanya. Maka tidak ada nama perempuan pun dalam Quran, yang ada cuma imratu Fir'aun, wa imra'at, istrinya Nabi semua gitulah. Jadi nggak ada nama Quran itu, tidak ada nama perempuan dalam Al-Quran. Karena kata tadi itu memang perempuan asli bukan buat dipamer-pamerin. Wallahu a'lam bishawab. Oke, jazakumullah khair Ustadz atas jawabannya. Mungkin untuk malam ini sekian dulu dari Ustadz. Terima kasih, jazakumullah khair. Tapi saya akan sedikit memberikan poin-poinnya ya, poin-poin dari malam ini dengan tema semangat berbuat baik. Tapi yang pertama seperti yang Ustadz dikasih tahu tadi, yaitu harus ada ilmu dasarnya atau tuntunannya, gitu ya Ustadz ya. Nah, poin pertama itu adalah untuk berbuat baik itu harus ikhlas karena Allah. Lalu contoh yang tidak ikhlasnya seperti apa sih? Itu ada yang celakalah untuk orang-orang yang sholat, itu karena dia lalai atau karena dia untuk yuroun, untuk pamer. Lalu selanjutnya itu ikhlas berbuat baik meskipun namanya tidak disebut. Lalu selanjutnya itu, poin selanjutnya itu adalah kadang-kadang kita melihat orang itu baik atau sukses itu juga karena hikmahnya itu orang-orang yang di balik layar gitu ya, Ustaz ya. Jadi yang terpenting itu amal itu juga dinikmati orang lain meskipun kita tidak disebutkan namanya. Lalu yang selanjutnya itu berbuat baik itu baiknya itu karena kita memang mau berbuat baik, tidak hanya contohnya untuk balas budi gitu. Untuk balas budi boleh, tapi lebih baik lagi kalau kita berbuat baik karena kita memang berbuat baik. Dan belum tentu budi salah kan, kita nggak usah balas. Betul Ustaz. Siapa tahu yang lain yang salah, Ali misalnya yang salah gitu. Terus selanjutnya itu berbuat baik itu jangan ditunda, dan kalau bisa itu jangan pas-pasan atau disempurnakan. Dan untuk poin selanjutnya itu ya adalah berbuat baik itu ya tadi jangan tanggung-tanggung ya, tapi juga jangan dipaksakan. Kalau memang kita tidak bisa berbuat baik, jangan dipaksakan sehingga membuat di atas kemampuan kita, jadinya malah membuat kita tersiksa atau kurang, itu jangan juga. Yang selanjutnya itu sebenarnya ada banyak ya Ustaz ya, tapi poin-poin pentingnya aja kali ya. Siap. Selanjutnya itu tadi yang sama seperti pertanyaan saya juga, ada yang boleh ditampakkan tapi lebih baik disembunyikan. Untuk ditampakkannya itu karena ada beberapa maslahat yang harus diberitahukan atau dilaporkan, dan kalau tidak dilaporkan malah menjadi mudarat gitu ya. Untuk selanjutnya berbuat baik itu lebih baik lagi kalau kita mengajak orang juga. Mungkin tidak hanya sendirian, jadi pahalanya juga menyebar ke orang lain juga. Selanjutnya itu berbuat baik itu jangan hanya di waktu lapang, dan mungkin juga bisa dengan konsisten. Lalu untuk pertanyaan-pertanyaan yang tadi dijawab sama Ustadz, yang pertama tadi contoh yang boleh ditampakkan itu yang untuk transparansi, contohnya maslahatnya. Lalu yang satu lagi untuk memotivasi orang lain. Ini mungkin juga menjadi pertimbangan kenapa berbuat baik itu harus ditampakkan. Untuk pertanyaan kedua dari Bang Danang itu, berbuat baik, tadi jawaban Ustadz itu untuk program-program kerja itu mungkin bisa dibagikan dengan cara strateginya itu
bisa dengan anak muda untuk bagian-bagian yang teknis. Karena Ustadz juga bilang memang kalau anak muda itu memang lebih idealis gitu ya. Lebih oke, yang penting perbuatan baik ini bisa dilakukan, Kalau bisa orang tua, direalisasikan gitu ya. Kalau orang tua ngincernya real. Real tadi saya nangkepnya ini ya Ustadz ya. Real itu maksudnya mata uang ya. iya, cenderung realistis. Iya. Yang dibikin real. Uang real ya. Terus yang ketiga itu pertanyaannya ada dua dari Bang Nandar, itu pinjam itu dilebihkan dalilnya dari mana? Tadi sebenarnya udah ada di PowerPoint Ustadz kasih tahu ya Ustadz ya. Entah saya minta alamat emailnya, saya kirimin bahan. Oh ya, jazakumullah Ustadz. Itu yang tentang kambing yang dari Nabi dipinjamkan tapi mau dibalikin tapi lebih besar ukurannya Ustadz ya kalau tidak salah tadi ya. Iya. Ya, itu akhirnya ya diperbolehkan juga. Tapi yang poin pentingnya adalah saat kita meminjam itu jangan sampai kita udah kong kali kong duluan di awal, udah punya niatan yang untuk dilebihkan dulu di awal gitu. Jadi lebih baik memang dilebihkannya itu pada saat kita mau mengembalikan. Lalu yang poin kedua itu hikmah tidak ada nama perempuan atau akhwat di Al-Quran itu sebenarnya yang penting itu tuh pelajaran yang bisa dipetik ya Ustadz ya. Jadi dan memang nama perempuan itu bukan untuk diperlihatkan di Al-Quran gitu ya Ustadz ya. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih jazakumullah khair Ustadz atas berbagi ilmunya. Terima kasih juga abang dan kakak sekalian dari alumni Metal sudah berpartisipasi mendengarkan juga memberikan pertanyaan. Semoga ilmu yang kita dapat malam ini bermanfaat dan dapat kita sebar ke orang-orang di sekitar kita sehingga menjadi amal jariah juga untuk Ustadz dan juga amal baikan untuk kita semua juga. Amin amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Mungkin cukup untuk acara kajian malam hari ini, kajian Ilumet. Semoga kita bisa bertemu kembali pada kajian yang selanjutnya. Kurangnya dari saya mohon maaf, lebihnya diambil saja. Makasih. Jazakumullah khair kasiron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.